Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan tentang pengenalan dan arsitektur klaster, di mana anggota-anggota kelompok 2 yaitu saya sendiri, nama saya Riasya. Yang kedua ada Zuriati Fitri, Kismullah, dan Gufran Ramadan. Adapun rumusan masalah dari materi ini yaitu definisi klaster, arsitektur klaster, kelebihan dan kekurangan klaster, klaster versus grid versus cloud, dan komponen dari klaster. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang apa itu definisi klaster. Klaster yaitu sekelompok komputer yang terhubung. Sebuah klaster juga dapat merujuk pada sekelompok mesin yang bekerja bersama yang melakukan fungsi yang sama. Tidak seperti komputasi grid, klaster komputer dikendalikan oleh program perangkat lunak tunggal yang mengelola semua komputer atau node di dalam klaster. Node bekerja bersama untuk menyelesaikan suatu tugas. Proses ini disebut komputasi paralel, karena node melakukan operasi bersama-sama. Selanjutnya ada arsitektur klaster. Arsitektur klaster ini dirancang dengan serangkaian komputer individu yang saling berhubungan dan sistem komputer yang beroperasi secara kolektif sebagai sistem tunggal yang berdiri sendiri. Yang kedua, arsitektur klaster ini adalah sekelompok workstation atau komputer yang bekerja bersama sebagai suatu sumber daya komputasi terintegrasi yang terhubung melalui interkoneksi berkecepatan tinggi. Semua node, baik jaringan tunggal atau multiprosesor yang memiliki memori, fungsi input dan output, dan sistem operasi. Dua atau lebih node yang terhubung pada satu baris atau setiap node mungkin terhubung secara individual melalui koneksi LAN. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan klaster yang akan disampaikan atau dijelaskan oleh Zuriati Fitri. Nah, selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan dari klaster. Kelebihan yang pertama itu perform tinggi. Sistem cluster computing menawar performa yang lebih baik daripada jaringan komputer mainframe. Terus yang kedua, mudah dikelola. Cluster computing dapat dikelola dan mudah diimplementasikan. Yang ketiga, dapat diukur. Sumber daya dapat ditambah ke cluster yang sesuai. Yang keempat, ekspansi. Cluster computing dapat diperluas atau diskalabilitas dengan mudah dengan menambahkan komputer tambahan ke jaringan. Yang kelima, ketersediaan. Node yang lain akan aktif ketika salah satu node gagal dan akan berfungsi sebagai sejenis proxy untuk node yang gagal. Ini memastikan ketersediaan yang ditingkatkan. Kemudian ada kekurangannya. Biaya yang pertama itu biaya tinggi. Ini tidak begitu hemat biaya karena perangkat keras dan desainnya yang sangat tinggi. Yang kedua, masalah dalam pencarian kesalahan. Adanya kesulitan untuk menemukan komponen yang rusak. Terus yang ketiga, lebih banyak ruang yang dibutuhkan. Infrastruktur dapat meningkatkan karena lebih banyak server diperlukan untuk mengelola dan memantau. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan apa itu cluster,
versus grip versus cloud. Perbedaannya dan perbandingannya secara sederhananya, cloud computing menyediakan penyimpanan data, sumber daya, dan daya bagi penggunaan akhir. Ini sesuai permintaan dan seringkali tidak bukan manajemen langsung. Pengelolaan sistem diurus oleh penyedia cloud itu sendiri. Kalau grip computing itu mengacu pada kelompok komputer yang bekerja bersama sebagai bagian dari satu sistem dihubungkan oleh jaringan pusat. Grip computing juga memiliki nama lain yang sering disebut juga dengan sebutan superkomputer. Sistem ini biasanya diterapkan ketika sebuah organisasi perlu melakukan tugas dengan data set yang besar. Contoh proyek yang ditangani oleh grip computing adalah pemodelan cuaca, dan sebagainya. Meskipun komputer dalam sistem grid biasanya distribusikan secara grafis, namun tidak selalu demikian. Ada yang lain. Kalau cluster computing mengacu pada beberapa komputer pada satu jaringan dengan tujuan untuk bekerja bersama. Komputer individu pada jaringan ini sering disebut juga dengan node. Penggunaan cluster computing beragam, tetapi secara keseluruhan sistem ini ideal untuk organisasi yang memiliki tujuan meningkatkan tenaga daya komputer yang lebih tinggi dan jaringan keamanan yang ditingkatkan. Baik, itu saja yang saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Komponen dari cluster. 1. Cluster nodes. Tiap cluster computing memiliki dua jenis node. Yang pertama ada master node, yang kedua ada worker node. Master node bertugas untuk menyatukan tiap worker dan hasil komunikasi dari setiap worker node. Namun tiap cara kerja master node dan worker node bisa berbeda-beda tergantung juga dari arsitektur dan jenis cluster computing yang digunakan. 2. Cluster operating system. Sistem untuk manage atau berkomunikasi dengan sistem hardware, contoh Linux, Windows, dan Mac OS. Yang ketiga adalah network switching hardware. Perangkat yang berfungsi untuk menghubungkan nodes melalui network. Yang keempat ada node interconnect, berfungsi untuk setiap cluster nodes berkomunikasi satu sama lain dan memindahkan data dari satu cluster ke cluster yang lain. Cukup sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.